Selamat siang, perkenalkan nama saya Alvin Meha dengan NIM channel 023042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pada makalah saya sendiri yang berjudul Pengertian Hukum Pajak, Alasan Pemerintah Memungut Pajak, Teori Pemungutan Pajak, dan Azas Pemungutan Pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro dalam bukunya yang berjudul Mediasme 2011 di halaman pertama mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi menurut Profesor Rahmat Sumitro itu, pajak itu adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik secara langsung. Ketika berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinambungan, yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum, pajak masih kurang populer di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif. Pajak masih menjadi momok bagi orang banyak karena mereka tidak menyadari kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Ada dari buku M-Side 2003. Definisi hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Jadi dari definisi hukum pajak itu bersifat publik, yaitu semua tidak ada terkecuali yang diatur dalam undang-undang negara, yaitu perorangan atau badan suatu tertentu yang wajib membayar pajak. Sebagai keseluruhan dari peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk menarik pajak dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Di sini ada alasan pemerintah memungut pajak. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib seseorang atau badan yang berada di suatu negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Secara umum, pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara, sehingga pajak adalah kewenangan bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapat dan menjalankan pembangunan. Alasan pemerintah memungut pajak. Dengan pemungutan pajak, pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk program sosial dan investasi publik. Misalnya menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan,
infrastruktur, dan layanan penting lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat. Semua pemerintah negara memang membutuhkan pajak, tetapi pemerintah juga harus berhati-hati dalam menentukan tarif dan objek pajak. Pemerintah perlu merancang sistem kepatuhan yang tidak menyurutkan warga negara untuk berpartisipasi. Jadi alasan pemerintah untuk memungut pajak itu supaya menyokong dan bisa menyediakan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan banyak hal lainnya lagi. Ada teori pemungutan pajak, ada 5, yaitu teori pertama, teori asuransi. Teori asuransi ini yang artinya negara berhak memungut pajak dan warga negaranya karena dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan warga negara bertanggung jawab membayar premi berupa pajak. Jadi di teori asuransi ini negara berhak melakukan pemungutan pajak dari warga negara karena negara bertugas melindungi semua warga negaranya, dan warga membayar premi pada negara. Di teori kedua, teori kepentingan, menurut teori ini negara berhak memungut pajak dari warga negaranya karena warga memiliki kepentingan kepada negara, termasuk dalam perlindungan jiwa dan harta. Namun teori ini bertentangan dari realitanya, di mana kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, sementara pajak dibebankan kepada orang kaya ada lebih banyak. Ada teori daya pikul. Teori ini sebenarnya tidak memberikan jawaban atas alasan negara melakukan pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusut agar negara harus memperhatikan daya pikul dan wajib pajak. Artinya beban pajak yang dikenakan kepada warga negara harus sama besarnya dan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Ada teori yang keempat, teori bakti, yang mengatakan warga negara harus tunduk dan patuh kepada negara karena warga negara merupakan suatu kesatuan dari suatu negara. Oleh karenanya warga negara terikat pada negara sehingga wajib membayar pemungutan pajak sebagai wujud baktinya kepada negara tanpa mempertanyakan alasan negara memungut pajak. Di teori kelima ada teori asas beli. Menurut teori ini alasan negara memungut pajak dari warga negaranya terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga penduduk ke rumah tangga negara. Demikian jawaban dari pertanyaan mengapa teori pemungutan pajak ada asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili. Asas domisili ini disebut juga sebagai asas kependudukan atau domisili residency principle. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau masyarakat atau bisa disebut residen yang berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan atau berdomisili di negara itu. Dalam kaitan ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal, itulah sebagai
Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk dan menggabungkan penduduk yang akan menggabungkan asas domisili kependudukan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara maupun penghasilan yang diperoleh luar negeri. Yang kedua, ada asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang atau pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa, apa status dan orang atau badan yang adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan atau nasionalitas. Asas kebangsaan atau nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atau asas worldwide income. Terdapat beberapa perbedaan prinsip antara asas domisili atau asas kebangsaan atau asas nasionalitas di satu pihak dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, ada pada kedua asas yang disebut. Pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah suatu objek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan dengan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili dalam atau domisili dalam asas domisili atau berstatus sebagai yang menjadi objek sebagai warga negara dalam asas nasionalitas. Di sini asas masal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu pada asas sumber dikenakan pajak bersumber dari negara itu dan tidak status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan. Yang terakhir, kesimpulan, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kita sebagai individu diwajibkan membayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, hingga biaya materai. Unsur pajak yang ada di Indonesia sebagai menjadi 4, yaitu subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan terakhir tarif pajak. Ciri-ciri pajak adalah kontribusi wajib yang memaksa bagi wajib pajak. Pajak dikelola oleh pemerintah, pajak diatur dalam undang-undang, dan pajak digunakan untuk anggaran pemerintah.
Jadi pajak adalah kontribusi yang wajib oleh masyarakat kepada suatu negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.